Saya ini mengkhawatirkan keadaan orang-orang sekarang yang terkena fitnah dengan mengatakan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Muhajir itu, Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu nasabnya nggak ada, terputus. Mereka itu mengaku-ngaku ahlul bait. Hadirin, keturunannya Ubaidillah itu yang aulia banyak, Faqihul Muqaddam dan lain-lainnya itu banyak sekali ya. Termasuk aulia utis'a, termasuk banyak sudah. Maka mereka berani menafikan ya, menafikan nasab mereka, mengatakan bahwa mereka semua itu mengaku-ngaku. Saya khawatir, saya nggak khawatir kalau saya nggak diakui, nggak paten aku ya. Karena seumur-umur saya belum pernah jadi ustadz itu terus bawa-bawa habib, bawa-bawa nasab, itu belum pernah. Sampean tanya ke murid-murid saya yang saya ajar di pondok itu, pernah enggak saya ini cerita nasab saya? Atau cerita siapa saya? Enggak pernah sama sekali. Alhamdulillah. Saya ajarkan ilmu dan thariqah. Itu aja. Ya. Cuman yang saya khawatirkan adalah ketika mereka menafikan nasabnya para aulia. Wani loh wong-wong itu. Ya kita lihat aja akhiran mereka. Semoga tobat, dapat hidayah. Ya, yang seakan ini sing goblok-goblok, kepengaruh dengan omongan-omongan tersebut. Ya, dan nggak cerdas, karena mungkin punya hati yang kurang baik juga, jadi gampang kepengaruh. Ya, saya khawatir mereka itu nanti kalau nggak merubah keyakinannya, ya kualat dengan ribuan para aulia Allah. Di Zambal itu, di zamannya Habib Abdurrahman Sigdaf itu, aulianya aja jumlahnya 10.000 dan semuanya itu kebanyakan dzurriyyahnya siapa? Dzurriyyahnya Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, kalau semua dinafikan, dianggap bahwa para aulia tersebut semuanya bohong, nasabnya bohong. Ya coba aja dilihat, gitu aja. Kita lihat aja. Ya. Saya berharap mereka taubat. Cuman kalau mereka masih nggak mau tobat, ya sudah, kita lihat aja akhirannya. Ya. Apakah nanti mereka mendapatkan husnul khatimah atau kebalikannya su'ul khatimah. Ya. Lagian yang mengakui, tidak mengakui juga la yusminu wa la yughni min ju'. Ya. Mau apa terus? Apa saya mau cari kekuasaan? Ya juga enggak. Nyalono DPR ya enggak. Nyalono ini enggak. Enggak. Ya. Maka daripada itu saya cuma khawatir keadaan mereka ya, yang ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala wa su'il khatimah indal maut. Ya, setelah kita mendengarkan ungkapan barusan, kita lihat seperti apa tanggapan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya bacakan, ini penting dan mohon disimak sampai akhir. Nasabnya batal, Ustadz Jamal Ba'agil ancam mati su'ul khotimah. Mengerikan ya, sangat mengerikan. 28 Januari 2024. Setelah batalnya nasab Ba'alwi, terang benderang, seterang matahari di siang hari, setelah umat Islam tersadar bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, setelah mereka tidak bisa mendatangkan hujah bahwa nasab mereka tersambung kepada Nabi, setelah hasil tes DNA dengan presisi menyatakan mereka bukan keturunan dari suku Quraisy, setelah Dr. Umar Said dari Timur Tengah mengatakan Ba'alwi mustahil sebagai keturunan Nabi, setelah Dr. Sugeng dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mengatakan Ubaidillah fiktif, kini Ustadz Jamal Ba'agil mengancam yang tidak percaya Ba'alwi keturunan Nabi akan mati su'ul khotimah. Kita simak lebih lanjut lagi. Ini menarik ya. Ustadz Jamal dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, saya khawatir mereka itu nanti kalau mereka tidak merubah keyakinannya, kualat dengan ribuan aulia Allah. Di Janbal itu, di zamannya Habib Abdurrahman As-Sigdaf itu, aulianya aja 10.000 dan semuanya kebanyakan dzurriyyahnya Ubaidillah. Kalau semua dinafikan, dianggap bohong,
nasabnya bohong, kalau mereka gak tobat, coba kita lihat aja nanti apakah mereka mendapat husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Jelas ya? Ini tulisan Kiai Imad yang mengutip dari apa yang telah dikatakan seperti itu ya. Penulis teringat seorang keturunan Ba'alwi dulu pernah menantang Gus Dur keturunan Joko Tingkir dan Sunan Kalijaga bermubahalah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak dan istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Itulah tantangan mubahalah dari seorang keturunan Ba'alwi untuk Gus Dur radhiyallahu anhu. Kemudian kita mengetahui bersama Gus Dur mati dalam keadaan mulia. Negara dan presiden memberikan penghormatan tertinggi dalam upacara kenegaraan mengiringi jenazahnya. Jutaan manusia menangisinya, ratusan ribu santri mengiringinya dengan doa dan pujian menuju pemakamannya. Dari mulai debu-debu tebu ireng menutupi jasadnya di atas pusarannya, tidak pernah sepi orang menziarahinya. Puluhan buku ditulis mengupas pemikirannya. Fotonya dipang-pang di mana-mana. Di rumah, di kantor, di pesantren, di kaus-kaus remaja, di banner-banner pinggir jalan, haulnya diadakan di mana-mana, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi juga oleh banyak orang yang merasa kehilangan akan dirinya, akan ilmunya, akan karomahnya, akan kebijaksanaannya, akan kesederhanaannya, akan pembelaan dan keteguhannya pada kebenaran, akan canda dan tawanya yang lepas, akan peci coklatnya, dan akan semua kenangan indah bersamanya. Penulis berbahagia pernah menyentuh tubuh Gus Dur yang mulia. Luar biasa ya. Penulis maksudnya Kiai Imad ya. Penulis berbahagia pernah menyentuh tubuh Gus Dur yang mulia ketika membantunya menaiki mobil hitam bermerek Nissan Elgrand B 1926 ya. 1926 AW ya, di halaman kantor PBNU. Itulah nasib mulia Gus Dur setelah ditantang mubahalah. Ia diam tak membalas, namun Tuhan telah memberikan tanda kepada siapa ia berpihak. Bagaimana nasib penantangnya? Pembaca mungkin telah memahaminya. Ya, bagaimana nasib penantangnya? Kemudian ada tanda tanya ya. Pembaca mungkin telah memahaminya. Ustadz Jamal tidak perlu risau. Jamaahnya yang duduk karena ilmunya tidak akan meninggalkannya. Kita ulang. Ustadz Jamal, maksudnya Habib Jamal ya. Habib Jamal, Ustadz Jamal tidak perlu risau. Jamaahnya yang duduk karena ilmunya tidak akan meninggalkannya. Tidak perlu mengancam orang yang tidak percaya kepada nasab Anda. Kepercayaan itu dilindungi undang-undang negara. Nasab itu bukan kehidupan. Ia hanya bagian dari kehidupan. Semua orang pasti punya nasab, sampai ke Nabi Nuh, lalu sampai ke Nabi Adam. Dan semua mempunyai kemuliaan kemanusiaan yang sama. Walau kami tidak mempercayai Anda sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi bukan berarti Anda tidak pantas kami muliakan. Jika Anda berilmu dan berakhlak, Anda layak kami muliakan. Kitab-kitab karya Ba'alwi yang layak dibaca tetap akan layak untuk dibaca. Ilmu itu suatu hal, nasab adalah hal lainnya. Kami bukan tidak percaya kepada ilmu yang dimiliki ulama kalian. Kami hanya tidak percaya bahwa kalian adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi seperti itu ya, narasi yang ada di website yang biasa mempublikasikan tulisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan judul yang begitu tajam. Nasabnya batal, Ustadz Jamal Ba'agil ancam mati su'ul khotimah. Isinya cukup luar biasa. Artinya
beliau hanya tidak mempercayai seperti itu ya. Nasab Anda nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bukan berarti ketika sudah tidak nyambung, tidak pantas untuk dimuliakan. Apabila Anda berilmu, apabila Anda berakhlak, tentu beliau Kiai Imad pun akan memuliakan Anda.